Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Sony Arsono. Saya mau presentasi dalam matkul mata kuliah seminar sumber daya manusia yang berjudul Seleksi Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan. Dan menurut saya dan yang saya ketahui, seleksi itu adalah rekrutmen, mencari sumber daya manusia yang mempunyai niat kerja yang benar-benar kuat dan ingin berkarya dalam perusahaan atau organisasi. Dalam masuki materi, yang pertama, pengertian seleksi. Seleksi pemilihan tenaga kerja yang sudah tersedia. Seleksi pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja yang memenuhi syarat dan memiliki kualifikasi yang sesuai dengan deskripsi pekerjaan yang ada atau sesuai dengan kebutuhan organisasi perusahaan. Yang dimaksud di sini yang sesuai atau perusahaan yang membuka rekrutmen, seperti dalam perusahaan yang membuka rekrutmen yang sesuai ya, seperti ada yang bagian admin atau satuan pengamanan, teknisi dan sebagainya. Itu yang sesuai kebutuhan perusahaan. Oke, next. Pendekatan dalam proses seleksi. Proses seleksi menurut beberapa ahli dianggap sebagai proses penyewaan tenaga ahli. Mereka menganggap hiring dan selection dalam proses seleksi akan menjadi antara penyewa bagi pelamar tenaga kerja yang lolos seleksi dengan tidak menjadi penyewa atau bagi pelamar yang tidak memenuhi syarat. Maka mereka lebih menyukai proses seleksi daripada proses penyewaan. Next. Pendekatan substantif relation. Proses seleksi yang berjalan sampai saat ini berdasarkan konsep substantif relation. Itu berarti bahwa berhasilnya pelamar tenaga kerja diterima dalam suatu organisasi, mereka harus lulus dan berbagai persyaratan yang telah ditentukan secara tahap melalui dalam mengisi belangko pelamaran, tes wawancara, mengecek seluruh latar belakang pribadi pelamar dan pemeriksaan medis maupun pemeriksaan lainnya yang relevan. Next. Dan yang B, pendekatan conversion story, yaitu yang berdasarkan pada para anggapan bahwa kekurangan pada suatu faktor satu pihak sebenarnya dapat tutupi oleh faktor seleksi lainnya yang cukup baik di pihak lain. Oke, next. 3. Proses dan tahap seleksi. Proses seleksi dalam langkah-langkah yang harus dilalui oleh para pelamar sampai akhirnya memperoleh keputusan ini diterima atau ditolak sebagai karyawan baru. Proses ini berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Proses tersebut pada umumnya meliputi evaluasi, penyaratan, testing, wawancara, uji fisik, dan proses seleksi itu dipakai berbagai macam jenis dalam evaluasi, persyaratan, dan terutama untuk testing. Ada dua konsep penting yang harus diperhatikan untuk peralatan seleksi ini, yaitu reliabilitas dan validitas. Next. 1. Surat-surat rekomendasi. Pada umumnya, surat rekomendasi tidak berkaitan dengan kinerja pekerjaan karena semuanya mengandung pujian positif. Dan kedua, format atau borang. Pada tahap ini perlu format baku formulir lamaran untuk memudah menyeleksi, mendapatkan informasi atau data yang lengkap dari calon pelamar. Dan ketiga, tes kemampuan. Alat yang menilai
kesesuaian antara para pelamar dengan syarat-syarat pekerjaan. Pada tahap ini dilakukan penilaian terhadap para pelamar dengan syarat yang telah ditetapkan. 4. Tes potensi akademik. Ability test. Beraneka macam tes mengukur sejauh mana kemampuan pelamar melalui dalam kemampuan verbal dan keterampilan kualitatif sampai pada kecepatan persepsi. Yang kelima, tes kepribadian. Tes kepribadian menafsir sifat-sifat karakteristik pekerja yang cenderung konsisten dan bertahan lama. Dan keenam, tes psikologi. Pengusaha, retail, perdagangan, eceran, perbankan, dan perusahaan jasa lainnya sejak lama menggunakan tes psikologi. Tes ini dilakukan di atas kertas dan pensil untuk membuat para pelamar tidak berguna dan dianggap sering mencuri dalam pekerjaan. Namun pada saat ini banyak tes psikologi dirancang untuk menganalisis para pelamar mempunyai etika kerja yang baik, dapat dimotivasi, atau sebaliknya dapat dikalahkan oleh tantangan-tantangan pekerjaan. Next. 7. Wawancara. Sebagai suatu penemuan individu yang berhadap-hadapan satu dengan lainnya, wawancara mempunyai tujuan yang khusus dan diselenggarakan dengan kesadaran untuk itu. Keempat, sistem seleksi yang efektif. Dalam hal ini perlu disadari bahwa proses seleksi karyawan baru merupakan kegiatan penting bagi perusahaan maupun bagi calon karyawan itu sendiri. Mempertahankan ataupun mengembangkan suatu sistem seleksi yang menghasilkan karyawan produktif dan mencari peluang untuk meningkatkan cara kerjanya sangat penting untuk keberhasilan perusahaan. Next. Keakuratan artinya kemampuan dari proses seleksi untuk secara tepat dapat memprediksi kinerja pelamar. Kedua, keadilan. Memberikan jaminan bahwa setiap pelamar yang memenuhi persyaratan diberikan kesempatan yang sama di dalam sistem seleksi. Dan ketiga, keyakinan atau taraf orang-orang yang terlibat dalam proses seleksi yakni akan manfaat dan diperoleh. Next. Kelima, jenis-jenis seleksi. Dari sini ada 3 jenis-jenis seleksi. Yang pertama, seleksi administrasi, yaitu seleksi berupa surat-surat yang memiliki pelamar untuk menentukan apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang diminta organisasi antara lain. Pertama, ijazah. Kedua, riwayat hidup. Ketiga, domisili, keberadaan status bersangkutan. Keempat, luas pelamaran. Kelima, sertifikat keahlian, misalnya komputer. Keenam, pas foto. Ketujuh, fotokopi identitas, KTP, paspor, SIM, dan lain-lain. Ke-8, pelamar kerja, pengalaman kerja. 9, umur. 10, jenis kelamin. 11, status perkawinan. 12, surat keterangan kesehatan dari dokter. 13, akte kelahiran. Dan kedua, seleksi secara tertulis, terdiri tes kecerdasan, 2, tes kepribadian, ketiga, tes bakat, keempat, tes minat, kelima, tes presentasi, dan ketiga, seleksi tidak tertulis, terdiri dari wawancara, praktek, kesehatan medis. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.